Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Fedarmawan. Saya dari Tadris Umum, Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang teori sosial klasik, teori historical materialis Karl Marx. Nah, yang pertama yaitu biografi Karl Marx. Nah, Karl Marx lahir pada 5 Mei 1818 dari pasangan Heinrich Marx dan Henriette Pressburg. Ia lahir di Brucknges 664 Trier, sebuah kota yang saat itu bagian dari provinsi Rhine-Hillir, kerajaan Prusia. Jadi pertama kali adanya Karl Marx ini pada yaitu 5 Mei tahun 1818, yaitu dari pasangan Heinrich Marx dan juga Henriette Pressburg. Jadi Karl Marx ini lahir di Brucknges, yaitu di sebuah kota saat itu. Kota tersebut yaitu menjadi bagian dari provinsi Rhine-Hillir, yaitu kerajaan Rusia. Nah, Karl Marx meninggal pada 14 Maret 1883 di London, Inggris. Penyebab kematiannya adalah pneumonia yang diperburuk oleh kondisi kesehatan yang sudah lemah akibat hidup dalam kemiskinan dan stres. Karya terkenalnya adalah pamflet tahun 1848, Manifesto Komunis, dan karya 3 volume Das Kapital. Jadi Karl Marx ini yaitu meninggal pada tanggal 14 Maret tahun 1883, yaitu di London, Inggris. Nah, jadi penyebabnya kematian Karl Marx tersebut ini yaitu akibat kelemahan atau kondisinya yang memburuk, yaitu disebabkan meninggalnya Karl Marx. Karena Karl Marx ini kondisinya melemah atau memburuk, yaitu karena ia hidup di dalam kemiskinan. Jadi pemikirannya atau kondisinya itu bisa membuat Karl Marx tersebut stres. Nah, salah satu beberapa karya yang terkenalnya Karl Marx ini yaitu pamflet, yaitu tahun 1848, dan juga Manifesto Komunis dan karya-karya 3 volume Das Kapital. Oke, next, selanjutnya yaitu tempat lahir Marx. Sekarang tempat lahir Karl Marx yaitu sekarang Brucknstadt di Trier. Keluarganya menduduki 2 kamar di lantai dasar dan 3 di lantai 1. Dibeli oleh Partai Sosial Demokrat Jerman pada 1928. Tempat tersebut sekarang dijadikan museum yang didedikasikan untuknya. Jadi jadi tempat lahirnya Marx yang sekarang yaitu Brucknstadt di Trier. Nah, keluarganya itu menduduki 2 kamar di lantai dasar dan juga 3 di lantai 1. Nah, kamar ini tempatnya dibeli oleh Partai Sosial Demokrat Jerman pada tahun 1928. Nah, tempat tersebut yaitu sekarang dijadikan sebuah museum yang didedikasikan untuknya. Selanjutnya yaitu B, konteks sosial atau lahirnya teori. Teori Marx yaitu berakar dari suasana intelektual abad ke-19. Menurutnya, sejarah manusia adalah proses alamiah. Seperti realitas yang lain, sejarah dapat menjadi sasaran studi ilmiah. Jadi, teori Marx ini
yaitu berakar awal mula dari suasana intelektual, yaitu pada abad ke-19. Nah, menurut Marx, sejarah manusia itu adalah proses alamiah, dimana seperti realitas yang lain, sejarah dapat menjadi sasaran studi ilmiah. Oke, selanjutnya yaitu C. Konsep dan teori sosial historical materialis Karl Marx. Nah, Marx bukanlah satu-satunya orang yang mengetengahkan konsep pembagian dan pertentangan kelas. Walaupun harus diakui bahwa konsep pertentangan kelas pertama kali lahir dari pikiran Marx, yakni ketika Marx menjelaskan hubungan pembagian kelas sosial dengan beberapa tahapan perkembangan ekonomi dan meramalkan masa depan perkembangan kelas ini akan bermuara kepada satu revolusi dan hilangnya kelas-kelas sosial tadi. Nah, jadi Marx ini bukan orang satu-satunya yang mengetengahkan konsep pembagian dan pertengahan kelas. Nah, jadi walaupun Karl Marx ini diakui bahwa konsep pertentangan kelas pertama kali tumbuh atau lahir diterbitkan yaitu dari pikiran Marx. Nah, yakni ketika Marx menjelaskan bahwa hubungan pembagian kelas sosial dengan beberapa tahapan perkembangan ekonomi dan meramalkan masa depan pertentangan kelas ini yaitu akan bermuara kepada suatu revolusi dan juga akan hilangnya kelas-kelas sosial tadi. Jadi satu-satunya yaitu bukanlah Marx. Jadi masih ada beberapa orang yang mengetengahkan konsep pembagian dan pertentangan kelas tersebut. Walaupun konsep tersebut atau pertentangan kelas tersebut yaitu pertama kali muncul dari pikirannya Marx. Oke, selanjutnya yaitu D. Metodologi yang digunakan. Metodologi Marx mengutamakan analisis materialisme, yang berarti menekankan pengamatan langsung terhadap kondisi material dan ekonomi. Marx menganalisis bagaimana hubungan produksi dan cara produksi berfungsi dalam masyarakat. Nah, jadi metodologi Marx ini yaitu mengutamakan analisis materialisme. Nah, yang dimana artinya menekankan pengamatan yaitu langsung terhadap kondisi material dan ekonominya. Marx ini menganalisis yaitu bagaimana hubungan produksi dan cara produksi ini bagaimana sekiranya berfungsi dalam sebuah masyarakat. Yaitu unit analisis yang digunakan. Karl Marx menggunakan pendekatan materialisme historis dalam analisis sosial dan ekonominya. Ini adalah inti dari teorinya tentang realitas sosial, yang menekankan bahwa kondisi material atau ekonomi adalah fondasi dari perkembangan masyarakat. Nah, jadi Karl Marx ini menggunakan pendekatan materialisme histori dalam analisis sosial dan ekonominya ini menggunakan inti dari teorinya tentang realitas sosial, yang dimana ini menekankan bahwa kondisi material dan ekonomi ini adalah sebuah fondasi atau perkembangan bagi masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ada 4 konsep realitas menurut Karl Marx. Nah, yang pertama ada materialisme historis. Yang kedua ada dialektika materialisme. Yang ketiga yaitu ada kesadaran kelas dan alienasi. Yang keempat yaitu ada revolusi sebagai hasil dari kontradiksi ekonomi. Selanjutnya yaitu jenis realitas. Karl Marx memandang bahwa realitas di dunia ini terdiri dari 2 kelas sosial, yaitu kelas proletar dan juga kelas bourgeois. Nah, jadi Karl Marx ini berpandang bahwa realitas di dunia ini yaitu terdiri dari 2 kelas sosial,
yaitu ada kelas proletar dan juga kelas borjuis. Nah, selanjutnya yaitu ada 4 perbedaan borjuis dan proletar. Nah, jadi Karl Marx ini berpandangan bahwa kelas sosial itu ada 2, yaitu ada borjuis dan juga proletar. Nah, di sini ada 4 perbedaan borjuis dan juga proletar. Yang pertama ada posisi dalam pelampiasan sosial, ada pemilik modal. Yang ketiga ada sumber penghidupan. Yang 4 klasifikasi dalam sistem stratifikasi sosial. Nah, jadi perbedaan borjuis dan proletar ini yaitu ada 4 yang tadi. Selanjutnya yaitu bias keberpihakan dan mazhab. Dalam teori klasik Karl Marx, bias keberpihakan dan mazhab pemikirannya berpusat pada perjuangan kelas dan kritik terhadap kapitalisme. Nah, jadi di dalam teori klasik Karl Marx tersebut, yaitu bias ini berpihakan, bias atau mazhab ini berpihakan ke pemikirannya berpusat yaitu pada perjuangan kelas dan juga kritik terhadap kapitalisme. Nah, selanjutnya yaitu tak hanya itu, ada 2 bias keberpihakan Karl Marx terhadap kelas pekerja dan sebagai mazhab. Yaitu yang pertama ada bias keberpihakan dalam teori Marx. Yang kedua yaitu mazhab dalam pemikiran Karl Marx. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan atau saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.